siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya. Karena ada saya Kak Ros yang akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret Math. Hari ini juga ditemani oleh Daniel dan sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir di sini. Ada Edward ya, yang akan memberikan klarifikasi juga seputar klarifikasi apa ya, memberikan keterangan berkaitan juga dengan keterangan yang kemarin sudah diberikan oleh Kimberly, beberapa tudingan diantaranya Kimberly mengaku pernah mengalami KDRT, penyekapan dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan bertanya dari sisi Edward seperti apa. Tapi sebelumnya kita bocokan dulu untuk bahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan menjadi sorotan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia apa ini aku juga nggak tahu ya. Ini masih soal Baim dan Paula ya. Baim nggak ngomong, Paula nggak ngomong. Tapi ini ada yang namanya Vista Putri ya. Vista Putri yang mengaku sebagai sahabatnya Baim. Itu kan kemarin juga sempat tuh muncul dia di wawancara. Dia bilang katanya ada tuh rekamannya Baim apalah segala macam ya. Membongkar bahwa Baim tuh ngasihnya sebenarnya ratusan juta loh gitu ya. Kenapa alasannya dia ngomong ya, membongkar sesuatu yang sebetulnya nggak ada kaitannya sama dia. Karena satu, dia mengaku bahwa dia sahabatnya Baim, dan yang kedua dulu katanya dia pernah punya tunangan dan dia sempat kesel sama Paula karena apa gitu, karena ada apa gitu antara tunangan dan Paulanya gitu kan, yang mana akhirnya tunangannya itu kawin sama si Vista Putri gitu kan, itu nggak sih nih? Nggak ada yang ngasih, iya enggak ya gitulah pokoknya intinya. Nah kemarin jadi itu udah satu diwawancara, terus habis itu diwawancara lagi sama banyak wartawan. Kemarin lagi tuh ada, nggak tahu itu kayaknya dia menggelar preskon atau gimana. Secara khusus dia memutar ulang rekaman percakapan antara Baim dan Paula gitu. Iya kan? Ini ada artikelnya bunyinya. Tapi ya nggak kita putarkan di sini ya. Nih, Vista Putri bongkar isi rekaman suara diduga Paula Verhoeven minta maaf ngaku salah ke Baim Wong. Gitu kan? Ada lagi ini screenshotannya, apa sih dia? Ini pokoknya intinya isinya cuma gitu, aku kan emang salah lah ngaku, dah gitu doang. Gitu ya, aku nggak tahu berapa menit sih itu rekamannya. Gitu ya. Dan ini sampai dikomentari oleh beberapa netizen karena nggak jelas ini sebenarnya apa. Ini kan cuma kayak minta maaf, ayo ngaku-ngaku apa segala macam itu. Komentar netizen ya. Ini salah satunya dari makeup artis yang kemarin sempat memberikan dukungan untuk Paula ya, dibilang gini. Salah apa? Jelas salah apa? Ngaku salah karena apa? Jangan sepotong-sepotong, lengkapin. Jadi emosi. Yang berikutnya komentar netizen. Percakapan dia cuma sepotong, minta maaf konteksnya Paula salah apa? Jangan giring opini publik begini. Jangan buat mental seorang ibu stres ya Baim. Tuh yang kena Baim lagi kan. Gimana pun Paula ibu dari anak-anakmu juga. Oke, yang berikutnya. Temannya Baim modelannya kayak gitu semua ya. Yang berikut. Ini orang kenapa pansos sama urusan Paula sama Baim sih, kurang job ya gitu. Terus dijawab sama Vista Putri. Hati-hati kalau ngomong ya, kalau tidak tahu akar masalahnya. Yang berikutnya. Pansos banget, nggak kaget sih circle-nya Dodot gitu. Circle Dodot tuh maksudnya? Oh dia pernah ikutan bikin video mundur wir ya? Oke. Masa pansos orang baru ya? Lihat di persidangan besok ya katanya gitu. Yang berikutnya. Oh ini tanggal berapa sih? Oh 23 ya persidangannya. Si lama sekarang masih 17. Pansos banget, nggak kaget sih. Oh ini ulang. Yang lain berikutnya ada komentarnya? Oke nggak ada. Nah coba kita lihat sih apa sih yang menjadi alasan Vista Putri ini sampai ya menggelar preskon. Aku nggak tahu menggelar preskon atau dia didatangin banyak wartawan. Pokoknya secara khusus wartawan datang dan dia memutarkan video itu. Memutarkan rekaman percakapan itu. Rekaman percakapannya Baim dan Paula. Nah dia siapanya mereka? Coba kita lihat yang berikut ini. Dia nggak kenal sama Paula. Dia nggak kenal Paula. Jadi alasannya cuma itu doang karena dia sahabatnya Baim. Aku kenal Baim, aku kenal Paula. Aku ngapain muter. Ini terus kita kepo-kepo ya tanggapannya Paula apa gitu. Nggak ada, Paula juga nggak nanggepin apa-apa. Tapi beberapa postingannya kita duga ini seolah sedang menguatkan dirinya sendiri gitu ya. Postingannya bunyinya ini ya, dia foto gini. Terus habis itu ada lagi yang captionnya, ini apa sih? Stoicism and beauty is an attitude, dia bilang gitu. Stoik tuh kayak tetap santai, tetap chill, jalanin aja gitu kan. Sama dia juga mengutip satu dakwah gitu ya tentang memilih teman, ya kan? Gitu. Ya udahlah, kita tunggu aja lah kelanjutannya, tunggu sidang. Ada apa sih gini-gini? Kita
Terus kita juga bintang tamu kita yang pertama, ada Edward. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Edward Akbar, aktor kelahiran 1985 ini menikah dengan Kimberly Ryder pada 2018 dan dikaruniai 2 anak, di mana hubungannya bermula setelah bertemu di film debutnya berjudul Air Terjun Pengantin Phuket pada 2013 dan mulai berpacaran pada 2016. Pria yang digugat cerai Kimberly pada 12 Juli lalu ini dituding pernah melakukan KDRT, merusak barang, hanya memberi nafkah sebesar 2 juta rupiah, serta melakukan penyekapan. Namun keponakan Tamara Bleszynsky ini membantah dan menyebut tuduhan penyekapan tersebut merupakan fitnah. Sebaliknya, justru papa Kimberly yang datang ke rumah bersama ibu angkat Kimberly berniat memukul dan mengancam Edward hingga Edward diselamatkan oleh polisi. Edward yang sebelumnya juga dilaporkan Kimberly atas dugaan penggelapan mobil bersama seseorang berinisial NL pada Juni lalu ini mengaku masih ingin rujuk, memposting ucapan ulang tahun untuk Kimberly dan mengaku kangen anak-anak. Bagaimana upaya Edward Akbar mempertahankan pernikahannya? Dan bagaimana tanggapannya mengenai tuduhan yang dilayangkan pihak Kimberly? Saksikan kisah selengkapnya, eksklusif hanya di Rumpi No Secret. Baiklah, kita sekarang sudah bersama dengan Edward Akbar. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kuasa hukumnya Bang Jundri ya. Yang pertama kita mau tanya langsung untuk dijawab. Ini berkaitan dengan pernyataan Kimberly gitu ya, di artikel nih kita lihat dia mengaku pernah mengalami KDRT dan juga disekap oleh Edward. Dia mengaku pada saat kejadian penyekapan itu kamu gitu sudah mengutarakan talak dan itu direkam oleh Kim gitu kan, dan terjadi oleh pembantu rumah tangga Bibi direkam. Surati. Oh, oke. Nah, ada videonya. Coba nanti akan kita tanya ke Edward kronologi dari versinya Edward seperti apa. Kita lihat yang berikut. Oke. Jadi menurut Kim ini ada beberapa kejadian yang kamu ya disebutkan di situ melakukan kekerasan begitu. Kita ke yang terakhir yang tentang kejadian di Bali yang ada rekaman. Itu seperti apa sih sebetulnya? Sebelumnya bismillah. Ya, Assalamualaikum. Saya sebetulnya sudah diundang sama Rumpi puluhan kali ya. Dan saya sebetulnya tidak mau hadir di acara-acara TV manapun. Bahkan bisa dihitung juga dengan jari penjelasan saya di Pengadilan Agama mungkin cuma 1 atau 2 kali. Karena bagaimanapun Kimberly adalah ibu dari anak-anak saya. Terus yang kedua, saya hadir di sini bukan untuk membela diri. Tapi untuk kebenaran, jadi gini, dalam pernikahan itu kan ada anak-anak balita. Apa yang menjadi permasalahan bahtera rumah tangga yang pasti ada itu, jangan sampai berdampak kepada anak-anak yang masih waktu itu usia 3 tahun menjelang 4 dan 4 menjelang 5. Itu yang menjadi concern saya yang paling penting. Nah, terus mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Kim di situ mengatakan ada kejadian di mana dia mengalami penyekapan dan juga KDRT. Saya harus mengucapkan astagfirullah ya, maksudnya subhanallah, bahwa tidak ada penyekapan. Sebetulnya kalau bukti, saya bawa kuasa hukum di sini bukan mau main serang-serangan. Saya dibesarkan dengan adab etika dan akhlak. Ibu dan ayah saya sudah nggak ada. Penyekapan itu sama sekali tidak ada. Jelas kita berada dalam suatu rumah yang sama, ada Bibi Surati dari Tulungagung, usia sekitar 64 tahun. Dia tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dia sangat tulus dan dia pun yang juga mungkin merekam video. Pada saat kejadian itu? Ya, dia pokoknya ada di sana lah. Dia orang yang sangat amanah dan nggak kepo lah intinya. Jadi intinya Raiden, saya, Kimberly, anak-anak itu ada dalam rumah, begitu loh. Jadi kalau ada penyekapan itu saya bingung jawabnya sebetulnya. Oke, tapi betulkah bahwa kamu memang sempat menalak Kim secara lisan? Jadi begini ya, ada sebab ada akibat. Saya heran jujur sampai hari ini, bismillahirrahmanirrahim. Saya jujur heran sampai hari ini, kenapa pemberitaan semua dari hari H, berita dari Lambe Tura kalau nggak salah pertama pada awalnya, sorry ya kalau saya salah ngomong, ada masalah gugat cerai, terus tiba-tiba ada penuduhan,
itu juga ada orang baik yang dituduh, yang dimana inisial NL itu banyak membantu kita pindahan, mobil itu dititipkan, dicuciin tanpa minta apa-apa. Oke, balik ke poin yang tadi adalah kalau mengenai kekerasan, perselisihan ada. Kim itu orang yang baik. Mana mungkin saya nyakain orang jahat. Saya akui dia orang yang baik. Tapi saya harus bilang dia punya attitude yang kasar. Dia punya attitude yang keras. Gitu. Jadi perselisihan pasti ada. Karena saya juga dari background yang berbeda. Saya berprinsip. Saya punya tanggung jawab. Jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saya juga nggak sebegitu ustadznya kok, tidak. Saya masih belajar hanya memperbaiki sholat 5 waktu. Mungkin itu yang membuat perjalanan rumah tangga menjadi tidak nyaman. Begitu loh. Ya, karena ya kalian dari dua background yang berbeda gitu ya. Perselisihan itu pasti ada lah dalam proses adaptasi. Tapi benarkah bahwa ya terjadi kekerasan itu atau memang itu kan dalam perselisihan atau perselisihan kamu melakukan kekerasan terhadap ini Kim? Karena ini tuduhan di media banyak banget ya. Saya jujur, saya harus sampaikan, Kim kan pasti nonton nih ya. Yang saya pedulikan kan Kim dan anak-anak. Kalau yang lain ya terserah begitu loh. Saya sendiri. Sampai saat ini Kim, asal kamu tahu, saya nggak tahu ya, kita nggak bisa komunikasi karena ada beberapa hal yang tidak mungkin untuk komunikasi itu berjalan dengan kondusif. Tapi demi Allah, demi Mama Teresa, almarhum ibu saya bersumpah bahwa semenjak saat kita nggak ketemu sampai hari ini, saya hanya sendiri berdoa, tidak ada perempuan lain. Dan saya tetap mendoakan kamu dan diri saya untuk diberikan hidayah. Itu yang saya lakukan. Itu berjelang berapa April, jadi ada April ada Mei ya kejadian. Sorry saya kalau ke bawah ini. Ada April ada Mei. Itu sekitar 6 bulan 7 bulan saya tinggal di satu tempat, saya sendiri. Saya bukan minta simpati penonton netizen, terserah lah. Saya senang kok kalau dijelek-jelekin, alhamdulillah mungkin dosa saya dikurangi, insya Allah. Gitu loh. Cuman intinya adalah saya tidak beralih. Saya tetap mendoakan bahwa ibu dari anak-anak saya diberikan hidayah. Dan saya berusaha tidak tampil karena saya berusaha untuk tidak membuka aib dari ibu anak-anak saya. Itu yang saya coba jaga. Jadi kamu tidak ingin memberikan klarifikasi serangan ataupun apapun bukti gitu ya? Banyak. Jadi gini, bukti saya banyak, Mbak, gitu loh. Ini salah satunya yang kamu bilang soal penyekapan di Bali ya? Iya. Sama sekali tidak ada ini penyekapan. Kan proses hukum, jadi mungkin harus dibedakan ya. Ada proses hukum yang dimulai oleh dia. Saya ini tergugat. Iya. Saya juga di Polres sebagai saksi terlapor. Berarti kan saya yang secara tidak langsung, gitu loh. Ya kan? Iya. Ya. Sebetulnya saya punya bukti banyak sekali. Apakah karena ketakutan bukti-bukti itu semua segala macam ada pihak-pihak lain yang mungkin kuat, gitu loh. Mungkin saya nggak mungkin kalau Edward sendiri, mungkin ada yang nemenin atau mungkin ada yang apa. Tapi demi Allah Kim, saya bukan mau gimana ya, cuman supaya kamu tahu, saya nggak ada tuh beralih ke perempuan lain dan ke yang lain-lain. Saya masih doain kamu. Ya, kenapa ini disampaikan? Apakah ada kecurigaan bahwa gugatan atau kemarahan itu diakibatkan kecurigaan adanya orang ketiga? Orang ketiga ini bukan perselingkuhan ya. Ini agak berat, karena di satu sisi orang ketiga itu adalah pihak keluarga sendiri dari pihak dia. Dari pihak dia? Iya, yang dimana tidak mungkin dia tidak mencintai bapaknya sendiri. Maaf kata, yang berwarga negara Inggris. Nah, saya sedikit membahas ke belakang sedikit. Awal menikah itu kan
ibunya sama bapaknya sudah bercerai. Mm. Di KUA Kebayoran itu kan kita menikahnya di sana. Ya. Itu ibunya nggak setuju kalau Kim yang kalau bapaknya yang menjadi wali. Nikah. Tapi kata KUA kalau percaya Tuhan dan belum beragama apapun silahkan. Karena saking sayangnya saya sama Kimberly, saya izinkan. Tapi pada saat perjalanan waktu, ya mohon maaf kalau orang tidak mau memahami dan proses belajar memahami syariat atau akidah, ya agak sulit dan memang sudah diingatkan kan gitu loh sama ajaran kita. Kalau intervensinya lebih atau apa, dengan alasan apapun, jadi ada budaya yang beda sedikit di sini Mbak. Jadi kamu ingin menjalani rumah tangga ya sudah kalian saja, tapi kamu ngerasa ya ini kadang-kadang ada itu janjinya Kim sebetulnya intervensi. pada awal. Kalau masalah perselisihan memang sering terjadi. Mungkin Mbak juga kenal Kim dari dia masih umur berapa? Saya tanya. Iya, tahu. Iya, kenal. tahu lah gitu ya. Mungkin juga sudah ketemu sama ibunya dari kapan tahu. Oh, belum pernah ketemu sama Oh ibu. belum, oke. Ya mungkin teman-teman ya. Jadi gini, saya di sini bukan untuk menyerang. Makanya kemarin saya bilang mohon ya, tolong gitu, jangan. Kita bukan mau menyerang di sini, gitu loh. Oke. Tapi ya ini kembali kita bahas yang itu dulu ya, untuk klarifikasi saja dari pihak kamu bahwa kalau ketika tuding penyekapan, kamu bilang kamu ada di rumah, justru kamu merasa pada saat kamu, istri kamu dan anak-anak di rumah ada yang datang gitu ya, seolah-olah ada pengancaman atas sebuah fitnahan. Ya. Begitu. Itu yang dari sisi kamu yang terjadi di tanggal 16 di tahun lalu ya, 2023. Gitu. Jadi tidak ada penyekapan karena 2023. 2000 kapan kejadian itu? Tanggal 6 Mei 2024. Hah? 6 Mei 2024. Oh, baru itu. Ya. Jadi ada tragedi di tanggal 2, ada kejadian tanggal 24 April 2024 dan ada 6 Mei 2024. Lalu kemudian ada gugatan cerai di bulan Juli itu. Ya. Itu salah satu tonggaknya kenapa ada gugatan di bulan Juli itu. Yang jelas setelah tanggal 6 Mei saya sudah tidak mungkin bertemu anak-anak. Karena? Bahkan surat-surat anak saya berikan semua kok. Padahal bisa aja enggak kalau saya mau. Kenapa? Egois. Kenapa kamu berikan? Kenapa saya berikan? Karena saya mengagumi ibu saya. Saya tahu Kim orang baik. Saya berharap dia masih punya nurani. Makanya saya berikan. Begitu loh. Kepada dia, paspor anak, apa semua. Dia yang minta. Ada proses mediasinya kok, tapi mungkin nggak di sini ya, gitu loh. Gitu, bahkan ada pernyataan juga gitu loh orang bahwa memang saya yang diselamatkan. Gitu. Oke, kan kuasa hukumnya mau menambahkan. Iya, soalnya gini, saya udah bilang juga sama Mas Junri, tolong, saya ini dilihat sama almarhum ayah ibu saya. Yang saya mau perjuangkan di sini adalah jalannya Raiden Starlight Akbar dan Aisyah Aisyah Moonlight Akbar itu masih panjang. Rekam jejak semua segala macamnya ini akan ada. Dia akan masuk sekolah, akan jadi perbincangan. Janganlah, karena saya merasakan umur 3-4 tahun ibu saya cerai. Oh. Gitu. Jadi kehadiran kamu hari ini, kan kamu bilang kamu tidak pernah mau datang di acara-acara. Tapi kehadiran kamu di sini, harapan kamu tuh apa sebetulnya dengan kehadiranmu kali ini? Dan apa yang ingin kamu sampaikan? Tadi saya sempat sudah ada ini ya sampaikan, mungkin nanti yang saya bisa bacakan itu, saya sebenarnya mau kirim. Saya pernah texting dia untuk bertemu berdua aja setelah 6 Mei itu. Tapi sudah tidak kondusif dan maunya sudah bersama pengacara. Ya kalau udah begitu sudah lain kan. Dan kemarin sempat hampir saya mau mengirim sesuatu yang saya nanti sebetulnya saya mau bacakan. Saya di sini bukan berusaha untuk meluluhkan hati seseorang untuk balik lagi sama saya. Itu pilihan dia. Dia berhak kok. Tapi yang fair, yang jujur. Itu aja.
Yang fair, yang jujur, dan kamu tidak berharap keributan ini muncul ke media dan menjadi Maksudnya jejak digital. perjalanan 6 bulan ini karakter saya dibunuh, Mbak. Saya nggak bisa kerja. Bukti ada. Saya seorang aktor, pekerjaan tidak tetap. Kim tahu itu dari awal. Kita berjanji bahwa nggak ada intervensi dari siapa-siapa. Dia tahu saya tinggal di kamar sebelah garasi kok tadinya. Saya bukan beneran deh. Dia tahu itu. Brother juga pernah datang. Saya kenal sudah hampir 15 tahun lebih. Suatu hasil lajang. Ya, saya dari tengah sebelah garasi di rumah tante saya, yang di mana tempat saya nikah, gitu loh. Dan maaf harus saya selesaikan. Dan kita memang berjuang bersama-sama, begitu loh. Jadi kalau saya sampai harus pihak hukum, kuasa hukum juga punya kuasa akhirnya untuk melakukan tindakan mengenai pelaporan kekerasan pada anak. Saya nangis sebetulnya. Saya nangis. Jujur saya hampir nggak datang hari ini. Ada saya bukti teksnya. Kamu aja deh. Kenapa nangis ketika ya itu langkah itu, pelaporan itu terpaksa dilakukan? Mbak, saya semenjak ibu saya meninggal 2010. Tahu kan ahli waris nggak masuk sepeser pun ke saya? Iya. Ya? Mbak Tamara juga tahu itu kok. Saya nggak ada tuh ributin masalah uang. Gitu loh. Jadi saya mendedikasikan diri, waktu, dan tenaga secara moral ya. Jangan semua hanya dilihat dari moral. Gitu loh. Saya tidak nongkrong. Alhamdulillah semenjak 26 Agustus, sebelum itu saya sudah tidak minum alkohol. Saya tidak nongkrong. Saya berpikir untuk bagaimana ke depannya anak-anak. Supaya memang menjadi anak yang soleh dan soleha dan memahami tauhid. Itu yang bertolak belakang. Sedikit. Sampai akhirnya ya saya nggak tahu. Saya ini berhati-hati karena saya nggak mau menjelekkan gitu. Jadi kalau bisa aku ini ya tariknya kan memang di awal memang ada gugatan perceraian, terus kamu juga digugat tentang penggelapan gitu ya. Terus ada banyaklah kemudian keramaian yang kita bisa potret dari media gitu. Kemudian kamu mengambil langkah juga, kemarin sempat melaporkan ada dugaan pengaduan sebetulnya. Jadi tidak ada laporan polisi. Mbak, ya? Kalau saya mau melaporkan polisi, saya sudah bisa lakukan itu di Bali. Kim bisa dideportasi bukan? Iya. Saya tidak ada nggak dengan bukti yang saya punya, saya lakukan. Ya, jadi ini ada pelaporan. Dan juga pihak yang saya tadi sempat sebut, saya punya bukti banyak. Apakah karena ketakutan itu saya dihajar terus? Begitu loh. Jadi ini sebenarnya yang langkah tadi pelaporan itu hanyalah langkah pembelaan sebetulnya atau gimana? Tepatnya pengaduan, Mbak. Pengaduan. Jadi kita mengadukan adanya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh ibunya, ibu kandung terhadap anaknya. Memang dari awal Mas Edward ini memang selalu berusaha bagaimana agar tidak ada yang terbuka gitu tidak ada yang terbuka karena ini persoalan keluarga kan. Betul. Jadi sedikit banyaknya yang namanya keluarga, tetap apapun yang terjadi di keluarga itu mereka yang mengalami. Masyarakat hanya menonton, keluarga hanya menonton, kira-kira begitu. Sehingga semenjak bulan Mei sampai sekarang Mas Edward sendiri tidak pernah tampil ke permukaan. Kita juga upaya kita hanya membela diri. Kita tidak pernah melakukan upaya serangan, kira-kira begitu ya. Tadi disampaikan Mas Edward misalnya, seperti di Bali misalnya, kita bisa-bisa saja melakukan hal itu misalnya. Nah kemudian misalnya upaya-upaya hukum yang lain juga kita bisa lakukan, tetapi enggak. Karena saya larang. Kita memahami itu bahwa ya sebisa mungkin rumah tangga ini apapun nanti yang terjadi, beliau atau Kim adalah tetap ibu dari anak-anak. Itu yang disampaikan. Jadi berharap diselesaikan saja secara musyawarah berdua begitu tadinya. Harapannya seperti itu. Karena setelah ada pelaporan itu kemudian muncul besar sekali ini. Banyak. Ada ya. Untung saya nggak gila. Jujur, saya saudara-saudara saya adalah saudara tanpa ikatan darah ya. Bahkan kartu keluarga kami itu yang berlokasi di Jakarta Selatan itu
itu bukan saudara kandung gitu loh. Tapi adalah saudara tanpa ikatan darah, luar biasa. Itu dari saya sendiri tahun 2010 rumah saya nggak ada, sampai dari kakak isinya nama saya doang, sampai ada nama Kimberly, sampai ada nama Riden, sampai ada nama Aisyah. Dan untuk mengenai penggelapan, itu inisial salah satu lagi, NL itu dia punya kehidupan loh. Oke. Apakah kamu mau menjelaskan, meluruskan mengenai masalah penggelapan dan juga hal yang lainnya? Saya mau minum sebenarnya. Dan kemana? Tetap di Rupiah.